Assalamualaikum, mohon maaf setelah saya diskusikan dengan tim sahabat Om Novan, maka saya mohon maaf tidak bisa menghadiri undangan Bapak. Itu semua karena untuk menjaga kondusivitas dalam perhitungan resmi KPU. Apa yang menyebabkan mereka sangat tertarik dengan bumbung kosong? Karena selama ini masyarakat merasa kedaulatan rakyat yang tertinggi sudah merasa terampas. Ada enggak teman-teman mendeteksi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada kemarin? Kalau indikasi sih ada saja. Ada saja. Pembuktiannya yang enggak bisa. Ya. Yang sudah dikantongi teman-teman? Termasuk kecurangan perhitungan, termasuk money politik, termasuk PNS yang ajak-ajak milih paslon. Dalam hal gugatan, menang enggak gugatannya nanti? Artinya jenengan punya bukti yang cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ngopi di Sik, Ngobrol Pagi Dialog Gersik, yang menyajikan perbincangan menarik yang seputar Kabupaten Gersik, dan Anda terus bisa memantau channel ini untuk mendapatkan informasi aktual dan terpercaya, karena kita akan selalu menghadirkan narasumber A1 yang kita hadirkan pada setiap podcast yang kita laksanakan. Pemirsa yang saya hormati, setelah gelaran pilkada yang begitu riuh rendah, Gersik telah selesai melaksanakan pilkada, dan tentunya Ngopi di Sik ingin mendapatkan gambaran review terkait dengan hasil pilkada 2024 tahun ini. Hari ini saya undang narasumber dari kedua belah pihak, baik dari relawan Yani Alif dan juga koordinator relawan bumbung kosong. Maka sedianya malam ini saya menghadirkan pendiri dan ketua komando LSM Sahabat Novan yang kita kenal sebagai lembaga pengawas birokrasi, yang hari ini akan berbincang berbareng dengan Mas Ali Candi, Ketua Komando Genpatra, koordinator relawan bumbung kosong. Dan ini akan menjadi perbincangan menarik yang kita harapkan. Sayangnya, tadi malam saya mendapat chat dari Om Novan terkait dengan kehadiran beliau. Isinya adalah Assalamualaikum, mohon maaf setelah saya diskusikan dengan tim sahabat Om Novan, maka saya mohon maaf tidak bisa menghadiri undangan Bapak. Itu semua karena untuk menjaga kondusivitas dalam perhitungan resmi KPU. Sampai selesai, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah tadi chat yang disampaikan oleh Mas Novan atas undangan kali ini, dan tentunya sangat disayangkan bahwa perdebatan hari ini yang saya harapkan bisa memunculkan dua sisi secara berimbang tidak dihadiri dari pihak paslon tunggal. Tapi bukan berarti perbincangan ini harus dihentikan, tapi paling tidak kita akan tahu bagaimana sisi yang lain dari bumbung kosong itu melakukan upaya perjuangan untuk pemenangannya. Ini akan menjadi pembelajaran kita bersama. Kenapa ini mesti kita angkat? Karena terus terang hasil pilkada Kabupaten Gersik ini menjadi atensi nasional setelah tahu bahwa bumbung kosong begitu banyak memperoleh suara di Kabupaten Gersik. Baik, pemirsa sekalian, kita temui saja narasumber malam ini, Mas Ali Candi. Assalamualaikum Mas Ali. Oke, sehat-sehat saja. Selalu sehat. Masih nyeker juga. Ya, Mas Ali.
hasil yang begitu memukau pada sebagian masyarakat kita dari perolehan suara bumbung kosong. Perjalanan pemenangannya seperti apa sebetulnya? Artinya 1-2 hari sebelum coblosan itu, apa yang dilakukan teman-teman bumbung kosong? Kami ulangi kembali bahwasanya kita berangkatnya berdasarkan cinta. Ya. Bukan karena benci paslon atau menganggap paslon itu musuh kita. Tapi kita berangkatnya cinta. Jadi di sini kami sangat terharu dengan masyarakat Gresik karena mayoritas terpanggil jiwanya untuk peduli demokrasi. Ya, dan itu di luar perkiraan banyak orang, sebegitu antusias masyarakat Gresik untuk memilih bumbung kosong. Karena mereka harus mencoblos untuk memunculkan suaranya. Apa yang menyebabkan mereka sangat tertarik dengan bumbung kosong? Ya tadi, karena selama ini masyarakat merasa kedaulatan rakyat yang tertinggi sudah merasa terampas oleh para oknum elit-elit pusat atau segelintir para elit-elit pusat. Di situ masyarakat merasa terpanggil, Gresiane merasa terpanggil. Ya. Jadi intinya kami sangat terharu dengan antusias masyarakat. Ya, lebih besar mana kira-kira antusias masyarakat untuk mencoblos bumbung kosong dibanding dengan tidak setuju dengan paslon? Sebetulnya banyak yang antusias, cuma karena gendala sosialisasi KPU kepada masyarakat sehingga angka golput masih tinggi. Ya. Dan saya yakin jika KPU mau bersosialisasi atau maksimal untuk sosialisasi pada masyarakat, saya yakin peminat bumbung kosong makin banyak. Lebih banyak lagi. Jadi artinya ada upaya KPU untuk mengurangi intensitas sosialisasi. Indikasinya seperti itu ya. Okay. Malah kami berindikasi bagian dari teori pemenangan. Ya, baik. Pemirsa, bumbung kosong menang di beberapa wilayah kecamatan, Gresik Kota, Kebumas, Manyar, Bunga, Sidayu, dan Ujung Bangka. Ini semua dimenangkan oleh bumbung kosong. Artinya petanya ada di Gresik Utara. Apa yang menyebabkan Gresik Selatan kalah, Mas? Gini, mengapa di daerah Manyar sekitarnya sampai kota bumbung kosong kok menang? Ya. Memang sudah bagian dari agenda kita, rencana kita. Yang pertama, area-area atau wilayah-wilayah yang didominan dengan perusahaan atau kota-kota industri. Dan untuk kota memang masalah kepemerintahannya. Nah, di sini kami merasa bangga dan kami merasa sudah menang semenang-menangnya. Bagi kami bukan nilai atau angka kemenangan bagi kami. Tapi kotak kosong di hati rakyat itulah kemenangan bagi kami. Ya, dan itu sudah terbukti dengan antusiasme yang tinggi, termasuk perolehannya sudah sampai 200.000 lebih, dan ini luar biasa. Ini merupakan satu-satunya kemenangan, artinya komposisi persentase pemenangan kotak kosong yang tertinggi di Jawa Timur terutama, bahwa paslon selalu mendapatkan setidaknya 82%, sementara di Gresik baru mencapai 59%. Ya. Dari apa yang sudah berlangsung, mungkin juga terjadi di selatan. Ada enggak teman-teman mendeteksi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada kemarin? Kalau indikasi sih ada saja. Ada saja. Pembuktiannya yang enggak bisa. Iya. Ya.
Insya Allah kawan-kawan ada yang sebagian mau gugat. Oh gitu ya. Ada beberapa temuan, jelas. Kira-kira ada hampir 5-6. 5-6 temuan ya. Dan itu akan diajukan Iya. untuk gugatan. Ya. Minggu ini. Ya, kecurangan dalam hal pelaksanaan atau kecurangan dalam hal perhitungan. Macam-macam. Yang sudah dikantongi teman-teman? Termasuk kecurangan perhitungan, termasuk money politik, termasuk PNS yang ajak-ajak milih paslon. Ya. Oke. Kira-kira dalam hal gugatan, menang enggak gugatannya nanti? Artinya jenengan punya bukti yang cukup kuat, saksi yang cukup banyak. Bagi kotak kosong itu sejak awal itu nggak ada istilah ingin menang, ingin kalah, nggak ada. Ya. Kita sudah berani bersikap. Ya. Itu sudah kemenangan terbesar bagi kami. Ya. Jadi sebelum lomba atau sebelum coblosan kita sudah merasa menang, makanya kita nggak ada beban. Bahkan kami malah takut balikan. Kalau cara berpikir saya kan jurus balikan. Justru kalau kita menang dalam angka, ya, malah kita merugi. Apa ruginya? Saya yakin jika bumbung kosong ini menang angka, ya, terus pilihan ulang, saya yakin bumbung kosong akan terpecah. Ya. Nah, disinilah kami bersyukur bumbung kosong menang di hati rakyat walaupun kalah angka. Ya. Karena bagi kami kerukunan lebih utama, kebersamaan lebih utama. Kemenangan yang tidak perlu dilantik. Daripada oleh piala, ya, oleh hadiah. Bukan itu yang ya. kami kejar, bukan itu. Ya. Oke, baik. Selama pencoblosan, hari-hari pencoblosan, tentu teman-teman bumbung kosong punya mekanisme untuk melakukan pengawasan. Apa yang sudah dilakukan teman-teman? Yang pertama, tak ulang-ulangi mana ya? Aku salut mereka kesadaran rakyat, salut. Jadi tanpa dikomando, tanpa disuruh, mereka itu mengawasi dengan sendirinya. Ya. Jadi ya apa ya kayak digerakno pangeran ngono lho. Jadi dengan hatinya, dengan ketulusannya, ya kono sing bayar, kono sing ini. Makanya aku salut. Seberapa banyak yang terlibat selama pelaksanaan pencoblosan? Insya Allah setiap desa. Setiap desa. Jadi total ada 500-an orang. Setiap desa. Luar biasa. Dan itu didominan anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Di situ kami merasa ada keberhasilan dalam kotak kosong ini, ada sejarah baru, bahwasanya kita mampu mengurangi masyarakat atau rakyat yang menjadi pecundang. Itulah kemenangan kita. Ya. Bukan masalah angka, bukan, ya. Karena kita bukan mencari calon untuk ya. bukan, ya. Tapi jiwa. Ya. Jadi munculnya kesadaran masyarakat untuk berpihak kepada demokrasi yang sebenarnya, kan gitu. Ya. Dan kalau misalnya dirunut dari bawah, tentu angka-angka yang muncul itu didalui oleh upaya-upaya mulai pengumpulan dari tingkat TPS, tingkat desa, tingkat TPS, terus tingkat kecamatan. Ya, di sini peran teman-teman bumbung kosong seperti apa? Ya tetap menjadi relawan pengawas. Tetap. Ya. Anda bisa pastikan bahwa selama proses itu yang diawasi teman-teman sudah berlaku fair. Fair ya. Fair. Oke. Baik. Ya. Ada enggak kemungkinan celah untuk bisa dicurangi dari hasil pemilu yang sekarang? Insya Allah ada, namun walaupun ada kami nggak di situ tujuan kami. Kami berharap masyarakat tetap rukun, tetap peduli, tetap siap menjadi oposisi. Karena bagi kami semua partai sudah bersatu dengan kepemerintahan. Jadi yang kami susah itu sudah nggak ada lagi kontrol sama pemerintah. Nah, di sini kita ingin selalu bersatu, selalu sepakat menjadi kontrol, menjadi pengawas. Ya, artinya
bahwa Anda tidak bisa berharap pada parlemen, pada DPR untuk melakukan kontrol pemerintah. Saat ini masih tidak percaya. Masih tidak percaya. Apa yang mungkin harus dikerjakan teman-teman untuk bisa mengimbangi, paling tidak melakukan kontrol terhadap pemerintah? Kami akan membuat lembaga baru khusus pengaduan rakyat dan akan kita lakukan, akan kita laksanakan karena kita punya prinsip apabila kawan-kawan dewan atau kepemerintahan sudah lagi tak bisa mengayomi kita, maka rakyat wajib bisa mewarnai. Harus bisa melakukan upaya sendiri untuk pembelaannya. Baik. Dan disinilah kebanggaan kita. Ya. Jadi kita secara tidak langsung bisa mengangkat marwah, bisa mengangkat derajat masyarakat Gresik. Ya. Keren loh ya, saya iso ngawasi pemerintah, ya. Iso ngawasi dewan, ya. Keren. Ya. Mas Ali, ya. Dengan begitu banyaknya generasi muda yang pada saat pilkada kemarin mengikuti jejak sampean untuk memenangkan Bumbung Kosong, sebetulnya latar belakang mereka apa saja yang bisa membuat, apakah mereka merasa bahwa Gresik ini sudah susah cari pekerjaan, atau apa yang mendorong mereka untuk bisa memilih Bumbung Kosong? Yang paling mayoritas itu masalah banyaknya pengangguran. Banyak pengangguran. Dan mereka sadar mayoritas subkon yang di perusahaan yang kami maksud itu di Freeport atau JP itu sudah tatanan atau pesanan orang-orang luar, orang pusat. Sehingga masyarakat sadar jangan sampai pemimpin kita juga diremot sama orang-orang pusat. Tapi kan memang izinnya terpusat ya. Untuk, betul. Ya, JP itu. Coba minimal kan kita ada kebijakan lokal. Ya. Kita ada aturan daerah. Ya. Dan mengapa kok nggak bisa tuh mengapa? Ya. Jangan-jangan karena statusnya sudah. Jadi sampai ngene Mas, sampai ojo sing arek enom wong tua ku prinsip ngene. Iya anakku meneh lulus sekolah nek gak repot nyambut gawe. Wong tua lho ya. Ya. Ojo sing arek enom-noman. Ya. Aku bicara barek ati lho ya wis gak duwe teori akal belas. Tapi ternyata mereka menemukan bahwa itu tidak bisa terjadi dalam dirinya dan anaknya. Dan itu yang lebih mendorong mereka memilih Bumbung Kosong. Tapi kenapa petanya kok ada di sebelah utara, Mas? Maksudnya? Pemenangan Bumbung Kosong lebih banyak didukung oleh masyarakat pesisir. Loh kan parek pabrik, parek perusahaan, parek bidikan nih. Bukan karena jalannya yang sering dikeluhkan. Ya itu diantara itu dampaknya itu. Yang intinya itu karena pengangguran. Bahkan sepurane ya nek aku ngomong elek ya, aku nek gak ngresikan gak iso. Goblok aku. Malah wong tua-tua sing pantura aku ngomong iku tambah nyelkit kok saumpama aku dadi paslon yo mangkel. Aku kan tetap ya apa carane independen ngomong akeh. Iki dalan rusak, jarene urusane provinsi, karepku nek gak iso ndanani dalan yo ojo ngrusak. Jadi lebih ngeri lah mereka. Cuma kita coba alihkan, jangan terlalu menyalahkan satria-satria Gresik kita, jangan. Karena kita sudah punya prinsip dari awal bahwasanya semua itu kurban. Kurban Mas. Termasuk partai-partai ini. Kurban semua. Apa yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa semacam ini? Nomor satu, bagi masyarakat Gresik, mau pejabat, mau aparat, mau apa saja, mulailah belajar untuk bertuhan tak bertuan. Anggapanlah niatono iki gawe Gresikmu, gawe masyarakatmu. Sak pinter-pintere wong, nek gak tapek duwe pangeran, nek selalu bertuan, pasti goblok. Jadi aku rindu sapa wae sing dadi pemimpin Gresik. Sing iso ndisikno kebutuhane masyarakate. Duduk ndisikno perintahe atasane.
Sampean melihat bahwa pemerintah yang kemarin itu kurang berpihak pada rakyat, Kalau melihat sih bukan, tapi merasakan. 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 Seberapa banyak dampaknya ini, perasaan semacam ini? Aku kan sering demo mlebu metu pabrik sih Mas. Ya. Intinya tuntutanku mau simpel. Padahal aku kayak orang nyambut gawe gak gelem. Ya. Dadene pegawai gak gelem ngono. Intinya kan aku kepengen pabrik-pabrik itu melaksanakan perda 60%. Ya. Tapi kenyataannya kan jawabannya simpel. Cukong-cukong. Ada backingnya. Durung ono perbu B. Oh, aturan teknis pelaksanaannya belum diterbitkan. Menurut sampean kira-kira kenapa kok tidak segera diterbitkan? Kalau aku sih nggak mau opini liar Mas. Yang lebih tahu ya bupatinya sendiri. Cuma ya gak pantas mau tak periode kayak contoh perbu. Sementara perda itu ke tahun 2022. Ya. Maksud jangka tahun setahun dari gak iso. Ya. Ya, Perda 7 2022 itu memang cukup dramatis proses melahirkan perda itu. Bahkan sebetulnya sudah diajukan untuk evaluasi di gubernur. Iya, pernah hilang kan? Pernah hilang gitu loh ya. Artinya ini kita tidak tahu apakah memang ada tangan-tangan yang tidak menghendaki lahirnya perda ini, dan akhirnya juga bisa muncul di tahun 2023 untuk bisa segera disahkan. Tapi sejak 2023 sampai dengan hari ini pergubnya juga belum dimunculkan. Kemungkinan ada enggak cukong-cukong yang bermain di sini? Mungkin enggak itu? Intinya ada indikasi mau pejabat, mau pengusaha, semua itu masih tunduk dan patuh pada pemodal. Bahkan partai pun masih tunduk dan patuh pada pemodal. Makanya kurang bertuhaning. Ya, artinya begini, poin penting dari seorang pemimpin, terutama di Gresik, itu harusnya lebih banyak membuka lowongan pekerjaan bagi rakyatnya. Oke, intinya kudu dhisikno kebutuhan masyarakat. Dudu dhisikno perintah jeragan. Ini panjenengan pemimpin lho ya. Ya. Iki kunci. Ya. Sing dadekno ku masyarakat, dudu jeragan. Ingat ya. Jokowi. Sing dadekno presiden ku rakyat lho, dudu partai lho ya. Ya. Tapi ada enggak yang menurut jenengan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dari pemerintahan yang kemarin? Ya tentang pengangguran tadi. Pengangguran tadi. Infrastruktur yang sebetulnya harus melayani masyarakat tapi didominasi oleh kendaraan besar. Tadi percuma masih dibangun bendino ikon rusak bendino percuma. Ya. Lebih baik tidak usah dibangun tapi jangan dirusak. Ya. Dan aku ki mau ngelekno bupati, mau ngelekno intine ana apike. Ya. Jadi aku salut nang bupati yani ku masalah kesehatan. Ya. Soalnya aku ngerasakno. Ya. Nang rumah sakit gratis aku ngerasakno. Ya. Aku tetap independen. Aku mau nyinyir, aku kritis. Ya. Ya. Ya, jadi sampai melihat di satu sisi ada keberhasilan yang sudah dicapai Bupati Kustiani dalam hal pendidikan. Di sisi yang lain ada banyak yang belum bisa dilaksanakan oleh Bupati Yani, terutama dalam menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam hal lowongan pekerjaan. Ya, kan gak pantas sih Mas nang kene wis asale kota santri, tadi kota industri. Ya. Mari tadi agak pengangguran, masuk kota pengangguran kan gak pantas. Ya. Nah, terhadap masyarakat, apa yang mesti dilakukan masyarakat setelah tahu hasilnya seperti ini? Yang mana itu? Hasil kotak kosong atau hasil kotak kosong yang semacam ini? Apa yang semestinya masyarakat lakukan untuk menindaklanjuti hasil pilkada ini? Nomor satu, kami ingin menuntut sama bupati yang menang saat ini segera mengeluarkan perdanya. Setelah itu kita siap jadi motornya,
siap jadi pelakunya untuk memasuki pabrik-pabrik. Intinya ya apa caranya masyarakat bekerja. Ya. Dan itu sudah menjadi tekad bulat kawan-kawan. Oke, ya. Jadi persoalan utama masih pada persoalan kesempatan kerja yang masih Ngenes lho ada. sampai nek kurang ngenes. Bendisu kata wong nyambut gawe tak takoni wong jogo kabeh. Ya. Mari ngono kemacetan gak anu iku mergo dampake wong nyambut gawe tapi wong jogo kabeh. Ya. Dan rata-rata tak takoni ku ya tetep bayar. Ya, di beberapa kota yang saya tahu di Bojonegoro misalnya Blok Cepu melakukan pembangunan, mereka mendatangkan banyak tenaga kerja dan banyak juga yang dari luar kota, dan ternyata ada gerakan masyarakat yang mengusir mereka, padahal mereka tidak punya perda seperti kita. Apa mungkin Gen Patra mau mengawali yang semacam ini? Insya Allah Melebihi itu ya? Insya Allah melebihi. Ya, strateginya seperti apa? Kita kumpulkan anggota-anggota kotak kosong. Ya. Relawan-relawan kotak kosong. Dan kita jadikan satu. Kita akan membuat suatu kelompok untuk nomor 1 menjadi controlling, nomor 2 untuk memerdekakan masyarakat. Jadi biar yang jadi bupati biar jadi. Ya. Aku gak ngurusi. Ya. Aku tetap rakyat. Ya. Tapi kan penjaga perda di tingkat kabupaten Satpol PP, Mas. Apa yang akan jenengan lakukan pada Satpol PP? Saya sampean kayak contoh Bojonegoro. Ya. Terus nih masyarakat wis mesti gak percaya. Masih ana perbub terus gak dilakoni terus kate lapo. Ya. Mosok meneng wae ngene. Ya. Dan dibuktikan kotak kosong iki lho gak meneng wae. Gak ono sing bayari ya gelem nang TPS, gelem nyoblos. Berarti wong ki pancen niat kepengin bener. Ada kesadaran masyarakat untuk membenahi kotanya. Dan ya. Inilah yang saya maksud, Gresik mampu menciptakan sejarah baru. Ya. Sejarah apa? Masyarakat akeh sing sadar. Wis be sang wong tuwa iki wis pekun rek, sang wong tuwa iki wis gak kuat jarno aku dhewe sing nyambut gawe. Wis sadar. Gak menuntut kok kita gak. Ya. Nah, kalau teman-teman mau bergerak untuk mengawal pelaksanaan perda perlindungan tenaga kerja lokal ini, apakah itu tidak merebut kewenangan Satpol PP? Bukan merebut kewenangan, justru kita membela mereka. Mestinya dia yang melakukan. Ya. Tak kayak contoh, masalah sosialisasi bumbung kosong. Ya. Semestinya tugas KPU. Ya. Tapi karena kesadaran masyarakat akhirnya rela, Mas. Ya. Sampai nang desa kono ngalor ngidul. Ya. Intinya wong mek gak golput, tentokno pilihanmu. Ya. Dan berhasil. Insya Allah. Tapi kan gini, Mas Ali, keberhasilan itu tentu dalam pertanyaan dilantik enggak. Nah, ini keberhasilan kotak kosong yang tidak dilantik gitu loh. Kita juga enggak di situ mindset kita, Mas. Enggak Ya. di situ. Ya. Kita tetap belajar ingin menjadi masyarakat, jadi masyarakat yang baik. Ya. Enggak ada cita-cita ingin jadi pejabat, atau Ya. enggak ada sama sekali. Ya. Kita siap tadi rakyat, Ya. tapi tadi rakyat sing apik. Ya. Kemenangan yang sesungguhnya munculnya kesadaran masyarakat ya, bukan persoalan siapa yang harus dilantik. Bukan. Kan begitu. Terus gawe apa masih bupati gak iki terus wong liya tapi pancet ngene gawe apa? Ya. Jadi kemenangan yang tertinggi karena kesadaran masyarakat. Ya. Duduk angka persen sakmene persen gak belas aku. Ya. Soalnya bagiku masih bupati sapa padha wae. Ya. Nih, selagi masyarakat nggak ada kesadaran tentang apa itu, gawe bangun Gresike, gawe ngapikno Gresike percuma. Ya. Kesadaran masyarakat ini tentunya adalah sumber energi yang begitu besar. Power is love. Power Islam. Lah kira-kira apa yang harus dilakukan pada Power Islam ini? Yang jelas tadi kita satukan, aliansi kita satukan. Ya. Dan barusan kami sudah merapatkan barisan, kita mau legalkan kumpulan kita. Ya. Intinya
kita harus mampu memberi contoh dari rakyat untuk rakyat. Ya. Rakyat bantu rakyat. Rakyat membantu rakyat. Rakyat bantu rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Ya, Mas Ali. Kalau ke topik perbincangan hari ini mengukuhkan pemenang sejati Pilkada 2024. Ya, menurut sampean, pemenang sejatinya itu bumbung kosong apa paslon? Pemenang sejatinya adalah rakyat. Pemenang sejatinya adalah Rakyat. Munculnya kesadaran rakyat. Kesadaran rakyat. Dan inilah keberhasilan bumbung kosong. Ya. Kita mampu menjadikan rakyat tidak lagi menjadi jongos-jongosnya para pejabat. Kita ingin sekali mindset masyarakat bisa berubah. Bahwasanya pejabat adalah pesuruhnya, pejabat adalah pembantunya. Kita ingin membantu mindset itu. Dan dari kotak kosong kami insya Allah merasa berhasil. Ya. Bukan nilai, bukan presentasi, bukan. Ya. Berarti pejabat kita sampai sekarang belum merasa jongos. Maksudnya selama ini kan rakyat seakan-akan jongosnya. Ya. Nah, kita itu ingin merubah mindsetnya. Ya. Jadi gimana caranya masyarakat itu menghadapi pejabat itu sadar bahwasanya mereka itu pembantunya. Ya. Kamu yang gaji. Ya. Pemilik kedaulatan sesungguhnya Pemilik rakyat. kedaulatan yang tertinggi adalah rakyat. Ya. Dan itulah yang kami banggakan, Ya. bukan urusan pelantikan, enggak. Ya. Wong kita enggak ada pengaderan kok. Cara yang terbaik mengadili pejabat melalui pilihan. Ya, ini tentu hal yang menarik. Sebetulnya saya ingin mendengar di sisi yang lain dari pihak Gus Yani Dr. Alif yang saya undang hari ini, Mas Novan selaku relawan Yani Alif sayangnya hari ini tidak hadir. Dan sebetulnya saya perlu pertanyakan siapa sebetulnya pemenang sejati dari pilkada ini. Kalau menurut Mas Ali, pemenang sejatinya adalah rakyat. Kenapa? Karena sudah muncul kesadaran rakyat untuk bisa menjadi dirinya sendiri sebagai bagian kedaulatan tertinggi dari negara ini. Dan itulah tujuan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi sekarang rakyat sudah merdeka. Insya Allah, muka-muka. Berarti beberapa tahun kemarin sebetulnya masih terjajah. Semi terjajah. Iya, semi terjajah. Terjajah oleh sistem, terjajah oleh dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ya. Dan hambatan dirinya sendiri ini sudah terpecahkan. Tinggal bagaimana sistem itu ditata ke depan untuk bisa lebih. Insya Allah Mas, gitu. Kalau dirinya sendiri mampu merdeka, insya Allah mudah semuanya. Ya. Karena yang terpenting itu bagaimana cara memerdekakan dirinya sendiri. Tapi secara sistem kan belum selesai, Mas. Artinya kemerdekaan itu bisa kalah dengan sistem yang ada. Maksudnya gimana? Secara sistem, misalnya sampean kepingin punya calon banyak, ternyata secara sistem hari ini tidak terjadi, hanya ada paslon tunggal gitu. Artinya kemenangan rakyat untuk memberi penyadaran bahwa mereka sudah punya kedaulatan ini masih kalah juga dengan sistem. Oh, bagi kami bukan, justru kita sudah menampar sistem. Justru hari ini saat ini Gresik mampu menampar sistem. Tapi mungkin tidak mereka berubah sistemnya. Kalau masalah itu tanyakan paslon, kalau tadi paslon kok. Nah, artinya seberapa efektif yang dilakukan tamparan kotak kosong ini untuk sebuah sistem yang katakanlah demokrasinya masih setengah-setengah. Masih amburadul. Ya. Kalau bagi saya, insya Allah sael-elek wong Gresik si api hati ini. Ya. Gak mungkin wong Gresik mentolo seluruh masyarakat. Ya. Aku sih yakin itu terah-terah Gresik temenan. Ya. Apa yang diharapkan terhadap paslon yang sudah katakanlah tinggal pelantikannya ini? Saya berharap paslon mengutamakan kebutuhan masyarakat daripada mendahulukan perintah-perintah atasannya. Jika paslon berani bertindak seperti itu, kita siap berbagi rasa. Andai kata ada pleasure, ada gini, masyarakat siap. Baik, terima kasih Mas Ali. Sayang sekali
waktunya habis, sebetulnya ingin berbincang lebih panjang lagi terkait dengan bagaimana Kotak Kosong di tahun-tahun mendatang menjadi penyeimbang pemerintah yang mendatang. Dan tentu saja kita sudah tahu karakteristik pemerintah sebelumnya, maka perlu perbincangan lebih lanjut, dan insya Allah kapan-kapan nanti saya undang lagi Mas Ali ke sini di era di mana setelah pelantikan mungkin kemudian kita menikmati euforia dari kemenangan ini, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikoreksi dari pemerintah. Terus terang Ngopi Dhisik akan tetap menyuarakan kepentingan masyarakat, setidaknya memberikan pencerahan pada masyarakat dengan podcast-podcast dan perbincangan-perbincangan yang kami lakukan. Mudah-mudahan kami berharap ini menjadi bagian dari pencerahan masyarakat ke depan. Kita berharap masyarakat Gresik semakin cerdas, tidak bodoh seperti yang disampaikan Mas Ali. Minimal itu aja bupatian tok, masih calekan ya ngono. Ya, Dadi betul. nek gak duwe bahan, gak duwe pendasi nang awakmu, aja bisa nyalon. Ya, Soalnya masyarakat wis cerdas. ya. Semakin bisa mencerdaskan masyarakat kita yakin kita akan bisa memperbaiki sistem ke depan, terutama dalam pemilihan pimpinan-pimpinan dan pejabat-pejabat kita ke depan. Itu maksud Oke. kita. Ya, terima kasih Mas Ali hadirnya. Mudah-mudahan makin sukses untuk bisa mengawal pemerintah ini, dan kami berharap pemerintah akan semakin baik ke depannya bersama teman-teman hasil dari Kotak Kosong ini bisa menjadi pelajaran bersama Gresik yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita bersama. Sampai ketemu podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.